Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rantika Putri Dewi, NIM 20112900 dari kelas 3A, Prodi Tadris Bahasa Indonesia, mata kuliah Morfologi. Dosen pengampu Ibu Dina Putri Juni Astuti MPD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan beberapa afiks bahasa Indonesia. Afiks bahasa Indonesia ada 5, yaitu prefiks, sufiks, konfiks, infliks, dan deriviasi. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu prefiks. Prefiks adalah pengertian dari prefiks adalah imbuhan yang diletakkan di awal atau di depan suatu kata dasar, sehingga prefiks sering juga disebut sebagai awalan. Atau jenis-jenis prefiks adalah imbuhan ber, me, per, se, di, ke, dan ter. Misalnya kata dasar main ditambah dengan prefiks ber menjadi bermain. Contoh kata dasar dengan imbuhan prefiks adalah bepergian, membantu, mengunyah, bekerja, belajar, dibangun, penyayang, penyiar, setinggi, perebut, sebulan, penari, dan kekasih. Yang kedua, di sini saya akan menjelaskan mengenai sufiks. Sufiks adalah imbuhan yang diletakkan di akhir atau di belakang suatu kata dasar, sehingga sufiks sering disebut dengan akhiran. Jenis-jenis sufiks adalah an, a, nya, kan, kah, wan, dan wati. Misalnya kata dasar ayun dibumbui sufiks an menjadi ayunan. Contoh kata dasar dengan imbuhan sufiks adalah makanan, tulisan, bacaan, meteran, harian, ramalan, gambaran, bulanan, lukisan, bacakan, jauhkan, susahnya, berdirinya, gulai, cabuti, sastrawan, senangnya, karyawati, hewani, dan alami. Yang ketiga, di sini saya akan menjelaskan mengenai konfiks. Konfiks atau simulfiks adalah afiks yang terdiri dari prefiks dan sufiks yang ditempatkan di antara kata dasar. Kata konfiks berasal dari bahasa Latin con atau dengan, dan infiks atau tambahan. Contoh di dalam bahasa Indonesia bersenang-senanglah, dibagikan, dipertanggungjawabkan, dan lain-lain. Yang ketiga, di sini saya akan menjelaskan mengenai infliks. Yang ketiga, di sini saya akan menjelaskan infleksi. Infleksi atau infleksional adalah proses pembentukan kata baru dengan menambahkan imbuhan terhadap suatu kata yang tidak mengubah kelas kata tersebut. Dengan kata lain, jika suatu kata mendapat prefiks, sufiks, ataupun infiks, maka kelas kata dari kata tersebut masih sama. Misalnya kata box menjadi books. Kata box yang pertama adalah buku yang hanya berjumlah tunggal, sedangkan box adalah buku yang jamak. Akan tetapi, baik book maupun box, keduanya masih sama-sama sebagai kata benda atau noun. Contoh infleksi pada kata kerja, misalnya kata studi yang berubah menjadi studies, studied, dan studying. Imbuhan pada proses pembentukan kata studi menjadi beberapa kata tersebut tidak berubah kelas kata. Semuanya masih menjadi kata kerja atau verb. Yang kelima, di sini saya akan menjelaskan deriviasi. Deriviasi adalah proses pembentukan kata yang menghasilkan lexemen baru atau menghasilkan kata-kata yang berbeda dari paradigma yang berbeda. Pembentukan derivasi bersifat tidak dapat diramalkan. Satu, konsep derivasi berkaitan dengan kaidah sintaktik tidak otomatis, tidak sistematik, bersifat optimal atau sporadis, serta mengubah identitas leksikal. Contoh pola derivasi bahasa Inggris dan akhir mereka. Contoh sifat ke kata benda.
atau slowness. Kata sifat ke kata kerja is atau modernist dalam Inggris Britania, atau is atau archaic dan archaic dalam Inggris Amerika, dan agent of fraud. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank